Olga, gue suka banget nonton bro. Lo di sini baik banget karena lo di sini bisa merangkul semua berbagai macam kalangan, mau tua, mau muda, mau orang kaya, mau orang susah, mereka bisa membaur sama catatan si Olga. Itu dia. Insya Allah, gue pengen hidup di dunia ingin menjadi orang yang baik. Pokoknya misi acara catatan si Olga ini bagus. Menurut Bapak catatan Olga ini gimana? Kemarin nontonnya pas like waktu apa? Waktu itu gua ngeliat lu sama orang tua ke panti jompo, lu joget-joget sama orang panti jompo. Gue pengen senengin dia, Pi. Sisa umur dia kan paling kan nggak berapa lama lagi. Ya kan, tapi gue pengen bahagiain mereka. Nah, jadi lu selain lu punya tabungan banyak sibang, lu juga punya tabungan banyak amal. Amin ya Allah. Ada tuh. Amin. Ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang selalu baik, kita baik aja kadang-kadang kita dijahatin sama orang. Tapi biarlah orang yang jahat, kita tetap menjadi orang yang baik. Karena Allah akan pasti membalasnya. Kesenangan bisa dibeli, orang yang menyenangkan sulit untuk dicari. Ya. Oke Bapak Rafi, terima kasih banyak. Sukses buat catatan si Olganya ya. Terima kasih Bapak, mau kemana lagi? Saya ada meeting. Meeting orang penting. Dia mau meeting masalah proyek. Proyek kambing conge. Kalau begitu jangan lupa nanti udah saya tunggu ya. Ya Pak. Oh, bagaimana syuting kita? Wih, Ajakin syuting nanyain. catatan si Olga terus ya. Iya Pak, catatan si Olga honornya tinggi sekali. Gua artis loh. Pertama gue artis, kedua gue pengusaha. Gue tahu restoran. Wah, jual makanan tuh. Jual makanan. Tuh, makanan apa? Kebang Pak. Kebang ya. Kayak kaki tangan itu ya. Kaki gawah. Bisa aja. Lu mau nyumbang nggak belum? Catatan si Olga. Siap. Terserah lo apaan aja. Gue nyumbang lu. Apaan? Kalau kemarin tuh siapa namanya? Pai yang itu di Pai Ireng Tanya yang kena hatiku tuh dia nyumbang itu apa? Gue sumbang besok ya. Sekarang apa? Sekarang. Kita bagasi. Bapak mau apa aja Pak? Ya, sumbang ini Bro. Ini powernya Rapi. Biar Rapi jatuh cinta, gua kubur di kuburan. Wanginya wangi Bro. Gak ada lagi Bro. Belum lagi kau sapu, kau bubur. Wah, lu jadi malu gue. Lu ada lagi Bro, gue gak ada lagi Bro. Helm. Jangan kayak Ini barang-barang itu nanti akan dilelang Kak ya. Dari kasih kita. Jaket nih bro. jangan nih, lu punya sponsor. Udah jaket aja bro. Ya, buat Udah jaket aja Bro, nggak apa-apa. oke bro. Gue cuma bilang sama lo. Kalau yang namanya nyumbang harus ikhlas. Itu gue ikhlas. Lo kan? Jaket itu. Jika mudah-mudahan jaket gue ada yang beli Bro dan bisa bermanfaat hasilnya buat orang. Amin. Oke Bro, itu mobil banyak mau lewat Bro. Oke, siap. Oke, ini kita akan lebih Sampai Pak. Biasa yang di depan nih. Goyang-goyangkan. Asik. Itu lagi tidur ya? Iya. Gimana kalau lagi bangun ya? Asik. Asik. Hei, Asik. udah nyampe. Udah nyampe, syuting. Udah nyampe. Ngomong dong. Yin, bangun dari tadi, makanya setel musik. Setelah musik lu bangun. Iya. Daripada pakai air. Ngomong lo. Masa lu baru coba pakai air? Iya. Emang gua kucing ganteng? Satu lo bang. Lu ngantuk banget, capek banget. Wis, artis ya? Biasa, artis kan gitu. Schedule padat. Jadwalnya padat, tapi nggak ada duitnya. Nah, kamar kan kalau naik motor nggak ada jaket nih. Buat kamar ini. Wah, songong lo. Bagus ini dari Raffi. Iya, tapi kan ini bukan buat lo, ini nanti akan dilelang. Oh, dilelang. Nah, kalau dilelang udah dijual, duitnya baru kita simpan buat target-targetnya. Catatan si Olga. Amat bayarin.
boro-boro punya uang. Emang kenapa? Hidup aja belangka. Lu kan orang miskin. Ya Allah. Ketahuan. Namanya? Kalau kayak rumah kontraknya. Lu jangan bercanda sambil mau tidur nggak bercanda. Oke pemirsa catatan Olga, sepertinya Olga udah punya target lah. Di sana ada ibu-ibu yang lagi nyapu-nyapu jalanan, ya kan? Kita lihat ya seperti apa kelihatan ibu selalu nyapu. Ini itu turun aja deh, kita nebak-nebak. Ibu Ati, sosok perempuan yang tak pernah lelah, rutinitas yang ia lalui penuh kerja keras. Setiap harinya, Ibu Ati harus bekerja menjadi tukang sapu jalanan. Di sela-sela istirahatnya, ia harus menjadi kuli cuci dan kuli gosok. Tak selesai sampai di sini. Malam harinya ia harus membantu suaminya berjualan nasi goreng. Namun semua itu ia lakukan dengan penuh keikhlasan demi mencukupi kehidupan keluarga. Iya beneran Mas Olga bohong. Ibu ini kan panas Bu. Aduh gitu dia. Sapunya Bu, sapu di bawah Bu. Ibu kayak malam di bawah sapu di sini. Kayak gini asli. Iya kayak gini aslinya. Emang kayak apa gue? Emang gue kayak wajik. Siapa namanya Bu? Nama saya Ati. Ati. Ibu Ati. Iya. Hati-hati di jalan Ibu. Ibu kan nyapu-nyapu di jalan, ya kan? Ini jalan dari mana Bu? Dari sono ujung sono gitu disapu ya Dari dibersihin. dari lampu merah. Dari lampu merah ke sini. Gitu. Setiap hari. Setiap hari selain ngerjain nyapu ngapain lagi? Dari kalau ke siapa saya ke gosok. Cuci gosok. Iya. Dari jam berapa sampai jam berapa nyapunya? Nyapu dari 5:30 sampai jam 11 istirahat, sampai jam 12 terus saya nyuci gosok. Cuci gosok. Iya, sampai jam 1 balik lagi nyuci nyapu lagi. Nyapu lagi. Oh, itu sampai jam berapa semua total? Sampai jam 4. Jam 4 baru istirahat. Iya, baru pulang. Baru pulang. Suami di mana? Ada di sini. Anak? Ada. Ada. Anak sekolah? Yang satu kelas 3, kelas 4. Yang satu kelas 4, yang satu Lu kurang ajar banget Dede. Lu ngapain lu kurang ajar banget? Ini capek-capek nyapu ya. Sama lu berantakin. Apa? Tapi beda sama keluarga lu. Capek nih Bu Arti. Gimana Bu? Kemana Bu? Sapu ini biar ada kerjaan nih Bu ya. Sama. Sapu nih Bu, coba sapu. Oh gitu. Oh gitu. Maaf kalau boleh tahu berapa gajinya Bu? Hitungannya per bulan atau per hari? sebenarnya per hari, cuman diambilnya per bulan. Bahasanya per hari udah apa kalau boleh tahu? Kalau itu jawab, ayo kalau nggak apa-apa. Sehari 30. Ya, Ya, cuman kalau setengah hari dipotong. Kalau nggak masuk, misalnya saya pulang nggak balik lagi gitu,
dipotong jadi cuma separuh gitu. Jadi 15.000. Iya. Oh, gitu. Satu lagi maaf, coba Bu mau saya lihat. Pantasnya kok goyang-goyang? Emang ada musiknya? Kok nyamu gini? Ibu rumahnya di mana? Cendrawasih. Oke. Boleh aku main ke rumah ibu? Boleh. Sebentar Bu, yang mesra dong Bu. Kalau saya ngebonceng ibu, kalau nggak mesra saya dipikir Olga digendong sama kolor itu. Ini anak SMP atau SMA atau SD? SD, udah pulang sekolah atau belum? Udah. Yang pintar ya belajar ya. Sampai tahu lagu hati Bu? Ibu, saya suruh nyanyi. Ibu kok nggak nyanyi? Diam aja Bu, lagi spirit. Oke pemirsa catatan Olga, sekarang Olga sudah bersama Ibu Ati, akan menuju ke rumah Ibu Ati. Olga pengen tahu seperti apa rumahnya Ibu Ati, suaminya seperti apa, dan juga pasti anaknya. Bu Ati, hari ini perasaan Bu Ati bisa ketemu sama Olga langsung. Gimana Bu? Senang? Senang. Emang Ibu selama ini ngefans sama Olga emang? Bukan banget. Hah? Bukan banget. Masa sih Bu? Iya, tiap hari kemarin aku sama juga nonton catatan Olga. Oh nonton catatan Iya, si Olga. Terus? terus ya maksudnya kalau waktu bulan puasa gitu kan Olga nggak kenal lelah gitu kayaknya, di sana sini ada Olga, di sana sini ada Olga gitu kayaknya. Enak kayaknya, maksudnya tuh orang punya ambisi seperti itu gitu. Kapan gitu seandainya saya bisa seperti itu, pasti ini senang kali gitu nantinya itu satu anak saya. Olga tampil di televisi, ya kan ingin memberikan energi yang positif. Dalam arti kayak ibu melihat Olga di bulan suci Ramadan begitu banyak pekerjaan, padat banget kerjaan Olga. Karena apa? Karena Olga ngerasa ini harus bekerja keras. Karena kalau siapa lagi yang mau ngidupin kita kalau bukan diri kita sendiri, benar kan? Iya. Oh jadi ibu gitu. Ya benar. Emang apa sih Bu kalau boleh tahu keinginan ibu? Saya pengen satu, saya pengen sekolah anak saya setinggi mungkin, sebisa mungkin semampu saya ya untuk membiayai anak saya. Kedua ya minimal hidup saya nanti tuanya nggak sengsara seperti ibu saya atau orang tua saya gitu. Maksudnya orang tua ibu Ya, sengsara mainnya? Ya sengsara gitu. Dia ibaratnya kayak saya pengen sekolah pun saya nggak bisa gitu, cuman coba sama SD terus langsung ke Jakarta kerja gitu sekolah, terus sampai sekarang makanya saya punya anak dua, saya cita-cita anak saya harus sekolah yang sebisa mungkin. Ibu pernah ngalamin nggak punya uang untuk bayar sekolah atau mungkin ibu nggak makan? Kalau untuk nggak makan saya alhamdulillah makan ini ya, untuk selama ini. Cuman kalau untuk nggak punya uang saya alami ya sering lah gitu, nggak punya uang saya alami. Sering nggak punya uang? Ya untuk
kadang-kadang kalau anak saya kalau les atau apa gitu untuk ngaji termasuk gitu. Kadang-kadang kalau pas lagi nggak punya uang ada iuran ini iuran itu gitu, anak saya suka sedih gitu. Kalau apalagi kalau saya belum punya uang ya. Jadi kalau misalkan bayar iuran sekolah atau bayar uang ngaji, jadi anak yang ngaji gitu di sekolah. Kalau untuk itu enggak sih, cuma ya anak saya sih anaknya nggak terlalu nuntut sama saya, alhamdulillah. Cuman sayanya yang suka sebagai orang tua, ya Allah saya kok nggak bisa ya nyenengin anak. Pengen banget membahagiain anak sejak ibu saya meninggal. Iya, ibu saya sakit 1 tahun. Pertama sih ya kurang tahu, pokoknya perutnya kembung, liper katanya gitu. Terus Dalam 1 tahun itu saya nggak bisa jagain, nggak bisa ngurusin karena saya satu harus kerja ikut orang, kedua harus ngidupin anak saya juga di sini gitu. Saya nggak mungkin untuk menetap di kampung. masih hidup ibunya? Udah meninggal, makanya sampai akhir meninggal pun saya nggak bisa Datang. nggak. Saya susah kan sampai sekarang tuh. Setiap hari pun saya Kalau sedih lagi ngelamun, ya saya ingat ibu saya, bayangan ibu saya selalu ada. Kalau saya lagi gosok, lagi apa sambil ngelamun, ibu saya selalu. salah waktu saat ibunya meninggal. Sangat bersalah. Saya sangat salah. Apalagi saya anak tunggal. Tapi ya, kalau saya anak tunggal buat saya sangat berat beban saya mikul semua itu. Tapi sekarang alhamdulillah saya nyapu, alhamdulillah rezeki saya ada aja. Biarpun saya nggak kenal capek. Ada kenangan yang nggak bisa dilupain sama ibu sebelum meninggal. Ya, Apa yang pernah disampaikan sama ibu ke Mbak Ati? punya rumah, kayak sekarang saya lagi bikin rumah, cuma ya belum kelar gitu, baru Tapi seandainya rumah itu jadi bu, ibu dan Mbak Ati juga nggak akan menikmati. ya di situlah makanya saya sedih, ya Allah. Sekarang saya maksudnya saya udah boleh dibilang alhamdulillah enak, saya bersyukur, saya nggak mau bilang saya nggak enak, alhamdulillah sekarang saya udah lumayan enak. Tapi ibu saya sedikit makan hasil keringat saya. Sedih nggak bu? Apa yang ibu lakukan selama ini cari uang, tapi orang tua nggak menikmati, Ya, percuma bu. Makanya waktu saat orang tua masih hidup, disayang, dicintai, apalagi orang tua udah meninggal, ibu nggak datang juga. saya sedih sampai sekarang. Makanya sekarang tinggal bapak gitu. Saya ya urusin bapak juga nggak mau tinggal di sini, maunya di kampung gitu. Ya udah saya pengen saya ada di sini. Anak saya pengen biar anak saya bahagia. Semoga anak ibu bahagia ya. Dan pokoknya buat pemirsa catatan Olga cuma titip pesan buat siapapun, selagi orang tua masih hidup, ya sayangin dia, cintai dia, jangan pernah disakitin. Kalau kita jadi anak harus baik sama kedua orang tua kita. Karena apa? Karena kalau kita nggak sayang sama orang tua kita, kalau kita nggak nurut sama orang tua kita, kalau kita nggak diredoin sama orang tua kita bukan jadi orang sukses, malah kita nanti akan sengsara. Bener ya bu? Ya kan? Kan ada pepatah itu, surga di telapak kaki ibu. Ya sayangi, cintai. Ya pokoknya buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada, ya kalau yang merasa punya salah sama kedua orang tua kita, minta maaf, cuci kakinya, tobat deh, minta ampun sama Allah. Lihat nih kayak Ibu Ati, saat ibunya udah nggak ada, Ibu Ati nyesel. Kan itu penyesalan yang nggak akan ada habisnya loh bu, benar nggak bu? Iya.
Apalagi ibu nggak datang juga waktu saat ibu meninggal. Selalu ingat itu pasti ibu. Selalu ingat itu. Kalau mau tidur pasti. Kalau sholat pasti. Ya, saya pengen pertama ya pengen biar ibu saya Dari hati yang paling dalam. ya Allah, terimalah ibuku di sisimu ya Allah. Ampunilah dari segala kesalahan yang pernah ia perbuat di alam dunia, yang sengaja apapun yang tidak sengaja. Berikanlah tempat yang layak untuknya, lapangkanlah tempatnya ya Allah. Ampunilah dari segala kesalahannya ya Allah. Berikanlah kebahagiaan buat keluarga yang ia tinggalkan, dan berikanlah dan ampunilah dari orang-orang yang berbuat jahat padanya ya Allah. Amin ya Allah ya Rabb. Terima kasih ya Allah. Supaya nggak bisa kalau ngomong kedua orang tua. Makanya saya sayang banget sama kedua orang tua saya. Saya nggak mau insya Allah nyakitin kedua orang tua saya. Apapun yang orang tua saya minta, insya Allah kalau saya mampu, saya akan kasih. Karena buat Olga, orang tua segalanya. Karena kalau nggak ada orang tua, Olga nggak mungkin bisa hidup. Karena kalau nggak ada orang tua, nggak mungkin Olga sukses. Karena dua orang tua, Bu. Orang tua tidak pernah menyakiti anaknya, tapi anaknya selalu menyakiti orang tua, selalu buat nangis, selalu buat sedih orang tua. Tapi orang tua dia rela nggak makan, bilang sama anaknya dia udah makan karena dia lapar, tapi makanan itu buat anaknya. Ibu sekarang udah punya bapak, sayangin bapak ya Bu. Berpikir kalau nggak ada bapak, nggak ada ibu, pasti Mbak Ati nggak akan ada. Iya. Ya. Sini saya bawa satu panjang. Mas. Ini. Oh ini siapa? Suami saya. Oh suaminya. Halo suaminya. Oh ya. Silakan masuk. Gue nyuruh masuk. Si ibu kan nyuruh masuk. Itu masuk. Ini apa ruang tamu? Ruang segala-galanya. Tidur di sini juga. Iya. Tidur di sini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini apa dapur? Ya. Udah lah. Tadi ngapain Pak? Hah? Dagang nasi goreng. Oh, Bapak dagang nasi goreng? Iya. Oh, Jadi kalau saya pulang dari sana malam langsung ikut dagang. kenapa? Ya, kalau pulang dari itu. Sini Pak, sudah santai. Adanya mana? Adanya. Salim. Siapa namanya? Ina. Ina. Duduk. Dulu sini sama keluarga. Sudah berapa lama Pak kerja jadi tukang nasi goreng? Dari bujangan, ruang tunggu di mana? Jadi Bapak jual nasi goreng, Ibu lagi nyapu, terus beli. Jadian itu. Hah? Ya, betul. Oh gitu? Di daerah mana waktu itu? Sampai Terus Bu, ini kontrakan dari berapa aja gitu? Iya. Ibu tadi bilang ya. kalau masih sering ya sekitar satu sebulan. Sebenarnya tuh dia Iya. juga dong Bu. Ya sering dipotong. Ibu sih nggak masuk ya? Enggak, kadang-kadang kan kalau kita lagi istirahat itu mandor lewat dicoret gitu kalau kita nggak kelihatan. Oh gitu. Jadi harus standby terus Iya, dong. terus kan jangan sampai lewat gitu. Kalau mandor lewat kita nggak boleh. Sehari biasanya dapat berapa Pak? Kalau dari sore atau jam 12 Pak? Ya tentu. Biasanya Pak paling besar berapa ada kecil? Iya nggak maksudnya dapat nih Pak? 200 juga belum balik, belum modal
modal belum 200 belum modal. Kadang buat tapi kalau belajarin dalang ya paling buat Sisanya buat makan. Seringnya ya nongkrong. Iya. Makanya kan saya bantu menggosok apa ngandelin dari uang Bapak berarti ngizinin ibu dong, Pak? ya terpaksa sih mau nggak mau karena kan kebutuhan hidup kan lebih penting ya lebih tinggi gitu jadi kalau nggak cukup ya sebenarnya sebagai suami saya juga nggak tega gitu ya karena tenaganya nggak sampai malam ya istirahat sedikit banget gitu tapi ya buat biar demi anak lah buat sekolah Ina, kamu cita-cita mau jadi apa sih? Jadi guru. Guru apa? Oh, penjadi guru SD. Ngaji nggak tapi? Udah ikro berapa ya? Sampai Al-Quran? Udah Al-Quran? Oh, pinter. Nah, tadi Bapak kan sempat bilang, Pak, kalau Bapak tuh kayaknya nggak tega, tapi mau nggak mau karena kebutuhan hidup kan ini banget ya, Pak. Apa-apa juga mahal ya, Pak. Jadi kalau nggak dibantu istri dalam kerja nyapu, cuci, gosok, mungkin nggak tutup ya, Pak, semuanya ya, Pak ya. Apalagi kontrak kan nggak tahu apa ya. Berapa? 600. Jadi Bapak 300, ini 300 gitu. Ya. semuanya ya Siapa yang dapat aja gitu. pokoknya siapa yang dapat 6 bulan ya buat kebutuhan itu buat kontrakan yang penting buat kontrakan buat makan sehari-hari. Kalau dari suami biasanya buat kontrakan. Ini kan tadi habis didoain tuh Riwati mamanya. Sekarang ini mau apa? Mau doain juga nggak? Coba doain apa kalau buat ibu dan bapak? Coba kalau kan habis sholat biasanya kan ngaji itu. Biasanya habis sholat tuh kan doa dulu. Doanya apa? Coba gimana? Ayo cepetan. Ini nih, pakai mic biar kenceng. Jangan Kok disayang banget berarti sama mamanya ya? Baik tuh, sayang banget ya sama mama ya? Iya, sayang nggak ini sama mama sayang sayang nggak? banget ya sama mama ya? Sedih kalau orang sayang orang tua mah wajah orang tua bisa nangis. Ya, orang tua mah baik banget sama anak. Tapi anak mah kadang nggak baik sama orang tua. Makanya anak kalau nggak sayang orang tua belakang Sarah hidupnya percaya sama gue kan nurut sama orang tua pasti hidupnya gembel beneran pasti dikasih masalah aja hidupnya beneran saya mah bu karena ada tuh bu anak-anak yang nggak nurut sama orang tua kan bu lu jangan pacaran sama dia nggak baik buat lo tapi anak malah pacaran terus kabur ya terus harus kabur kan tiba-tiba bunting malah sama orang tua. Tasnya yang baru nggak? Nggak. Mana tasnya coba lihat tuh. Sini, kalau kamu kasih kas yang merah enggak Ada di tasnya. Oh ini tasnya. Ini pengen apa? Ini pengen beli apa nak? Sepatu ada nggak nak? Ah, ada. Sepatu ada. Masa sekolah nyeker. Boleh sepatu. Terserah deh ini mau pilih yang mana deh. Yuk, kalau kayak yuk. Yuk, kalau kayak ke mall yuk. Mau mana? Mau praktek? Yuk, nah. Yuk, ke mall yuk. Yuk, kita ke mall. Ibu sama Ina terserah. Mau ngambil apa aja bebas. Bayar diri. Saat bahar
biar ku duduk berdua denganmu, hanyalah bersamamu. Kangkung sama sayur asem. Lu pakai nanya kan gue ke toko sepatu, gue nyari sepatu. Kayak nyari apaan? Gue cari sepatu Cinderella ada. Gak ada. Nih, mau cari sepatu, sepatunya apa? Saya cari. Lu pernah sekolah kagak? Emang kenapa? Ini nggak cocok dong, ini kan buat sekolah. Emang dia apaan? Lupa. Maksudnya lu pengen sepatu. Mau ngapain? Lagi juga kalau kondangan, orang ngondang juga buat orang-orang kaya, orang gedean. Iya. Kenapa amatnya? Ayo, sama. Siap, Bos. Pemirsa, catatan Olga, kayaknya ibunya cuma ibu sama karyawan satu. Nggak ada karyawan yang lain, ibu lagi cari-cari. Kalau saya nungguin tuh ibu, nggak akan ada habisnya. Mending gini, ibu, ya pokoknya terserah ibu cari apa aja, nanti saya yang bayar ya. Oke, ibu terima kasih banyak ya. Ina, makasih ya. Pokoknya Ina nanti cari tas, sepatu, apa terserah Ina boleh ya. Ya pokoknya pesannya dari Kak Olga, Ina harus belajar yang pintar, sayangin mama, papa ya. Ya, pokoknya sehat Ina yang penting. Hati-hati kalau berangkat ke sekolah, pulang sekolah juga hati-hati ya. Ya. Jono kalau ya, Ibu terima kasih banyak, Ina makasih banyak. Yang pasti Olga ngucapin terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Nggak ada berhentinya Olga untuk memberikan kebahagiaan pastinya buat target-target Olga maupun juga pemirsa catatan Olga yang hari ini lagi nonton. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat pemirsa catatan si Olga bahwa kita sebagai manusia harus saling tolong menolong, saling menyayangi, cinta dan mencintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga. Dadah. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa selalu ada akhir yang indah dari sebuah kerja keras. Teruslah berjuang demi kehidupan yang lebih baik.